Jumpa lagi Jagat TV. Kali ini kita akan bahas mengenai prosesor Intel generasi ke-11 untuk laptop tipis. Ya, yang tipis seperti ini. Ya, kami udah pernah memperlihatkan performa Intel Iris Xe Graphics sebelumnya yang ada di dalam prosesor ini. Tapi ternyata pada saat itu agak kecepatan. Kenapa? Drivernya masih agak tua ya. Jadi ini kita udah pakai driver yang baru, hasilnya lebih kencang lagi. Nah, itu sebabnya kita buat video ini. Jadi kita pikir sekalian deh kita keluarin juga hasil performa prosesornya. Kita kasih lihat kemampuan untuk render videonya seperti apa, dan kita juga akan membahas mengenai Evo dalam video ini ya, sebuah standar yang akan membuat laptop jadi lebih fungsional, daya tahan baterai panjang, fiturnya lengkap banget, bahkan siap untuk dipakai bertahun-tahun ke depan. Anggap ini seperti Project Athena kedua. Oke, gimana? Udah siap? Mari kita mulai pembahasan kali ini. Prosesor baru Intel. Ya, Intel baru saja meluncurkan prosesor generasi ke-11 yang dulu pakai codename Tiger Lake. Nah, kali ini kita akan menguji performa salah satu dari prosesor Intel generasi ke-11 yang baru saja diluncurkan. Ya, yang kami uji adalah yang versi Core i7 1165G7. Ini adalah penerus dari Core i7 1065G7 dari generasi ke-10. Nah, udah tahu bedanya ya. Jadi kalau depannya 11 berarti generasi 11. Kalau depannya 10 itu generasi ke-10 ya. Kalau 1065G7 tuh dulu banyak banget di laptop-laptop yang tipis, sampai sekarang juga masih ada ya. Sementara untuk yang generasi 11 yang 1165G7 ini juga ditujukan untuk laptop-laptop yang tipis dan ringan. Dan untuk melengkapi pengujian kali ini kita juga menyisipkan sebuah Core i7 8565U untuk melihat peningkatan antar generasinya seperti apa. Oke, kalau 8565U itu berarti 8 depannya ya, berarti generasi 8. Generasi 9-nya mana? Iya, kita kan menguji yang 1165G7 berarti untuk laptop yang tipis dan ringan. Sementara generasi 9 di Intel itu hadirnya di laptop yang high performance, tentunya bukan yang tipis dan ringan. Setidaknya pada umumnya seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu aja peningkatannya seperti apa. Ini peningkatan dari CPU arsitekturnya emang sudah berubah jadi yang baru, codename-nya juga yang ini baru, beda ya dari yang dulu ya. Fabrikasinya masih sama, tapi yang ini 10 nanometer super fin di sini ya. Untuk core dan thread-nya masih sama, 4 core, 8 thread. Nah, untuk TDP-nya yang lama 15 sampai 25 watt, sementara yang baru 12 sampai 28 watt ya. Rentangnya lebih jauh. Untuk base clock dulu 1,3 GHz, yang sekarang 2,8 GHz. Sementara maksimum turbo boost clock dulu 3,9 GHz, sekarang mencapai 4,7 GHz. Untuk Intel Smart Cache dulunya 8 MB, sekarang naik jadi 12 MB. Memory support juga berubah. Kalau sebelumnya sampai dengan LPDDR4X 3733, yang sekarang mencapai LPDDR4X 4267, naik ya. Dan integrated graphics-nya ini yang berubah lumayan jauh, nanti kita lihat ya. Yang dulu pakai Intel Iris Plus Graphics yang udah kencang banget sebetulnya, sekarang naik ke Intel Iris Xe Graphics ya. Sementara itu untuk PCIe-nya juga berubah ya. Yang dulu PCIe 3.0 sekarang jadi PCIe 4.0. Nah, kalau kita lihat dari integrated graphics sendiri, kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang dulu pakai 64 execution unit untuk yang generasi 10, yang sekarang pakai 96. Sementara yang sekarang maksimum dynamic frekuensinya itu dulu 1,1 GHz, yang sekarang sampai 1,3 GHz. Nah, Intel Iris Xe Graphics ini diklaim menawarkan peningkatan performa hingga 2 kali lipat dari pendahulunya. Klaim Intel ini tentunya membuat kami penasaran dengan performanya si integrated graphics Xe Graphics ini ya. Nanti kita lihat di bagian gaming. Oke, sekarang mari kita mulai dulu pengujiannya dari pengujian core performance dulu ya. Kita lihat dulu single core performance-nya karena ini yang ditunggu-tunggu. Katanya yang baru ini meningkatkan kemampuan single core performance-nya. Mari kita lihat. Nah, kita menguji menggunakan Cinebench R15 di sini untuk lihat performa single core-nya dan multi core-nya nanti ya. Untuk Core i7 8565U itu skor tertinggi yang pernah kami peroleh adalah 166 poin. Sementara ini tertinggi ya. Sementara untuk Core i7 1065G7 skor paling tinggi yang pernah kita dapat adalah 188 poin. Nah, untuk Core i7 1165G7 dari 6 laptop yang kami uji, skornya ada di kisaran 209 sampai 230 poin. Berarti peningkatannya signifikan sekali ya. Ini kelihatan banget single core-nya si Core i7 1165G7 ini naik lebih kencang sekitar 22% dibandingkan Core i7 1065G7. Sementara waktu itu Intel memang pernah menjanjikan bahwa ini naik di double digit, berarti ya di atas 10%.
ternyata nggak cuma 10%. Ini kita sendiri melihat sekitar 22%. Nah, skor ini kita peroleh dari pengujian 6 laptop yang menggunakan Core i7 1165G7, yaitu adalah Acer Swift 3X, Asus ZenBook Flip UX 371 yang ada di samping saya ini, kemudian Asus VivoBook S433EA, Lenovo Yoga Slim 9i yang cakep dari meja saya juga, lalu ada Lenovo Yoga Slim 7i Carbon dan Lenovo Yoga 7i. Nah, jadi dari ke-6-nya kita udah melihat ada peningkatan yang sangat signifikan sekali dibandingkan pendahulu-pendahulunya ya. Untuk multi-core performance ya, kita lihat kalau yang 8 Gen itu skor tertingginya di 732 poin. Itu skor tertinggi yang pernah kami dapatkan. Sementara untuk 10 Gen ya, untuk yang 1065G7 adalah di 856 poin. Wow, itu tinggi sekali sih sebetulnya ya. Itu paling tinggi. Nah, untuk yang 11 Gen, yang Core i7 1165G7 dari 6 laptop yang kami uji, skornya itu memang bervariasi, mungkin tergantung dari TDP yang digunakan, bervariasi antara 794 sampai 1041 poin. Ini menarik karena tidak ada peningkatan jumlah core di sini. Kita melihat bahwa performa multi-core-nya si 1165G7 ini lebih tinggi sekitar 21% jadinya dibandingkan Core i7 1065G7. Lagi-lagi di atas 10% tentunya. Untuk skor multi-core ini memang sangat dipengaruhi ya oleh si laptop itu sendiri. Karena masing-masing produsen akan punya desain sendiri untuk heatsink pendingin, thermal setting, power delivery, dan lain-lain ya. Bahkan dari produsen yang sama, beda seri produk aja itu bisa mempengaruhi skor multi-core-nya. Tapi sudahlah, oke. Skor multicore ya, tinggal skor multicore. Kita lihat aja gimana performanya. Kita mulai dulu dari apa ya? Dari content creation dulu ya. Adobe Premiere CC 2020 kita menggunakan sebuah video dengan resolusi 1080p 60 fps dan kita melakukan editing di sini. Ini video sepanjang 2 menit 7 detik aja ya. Kita lakukan editing, color correction, ada video layering di sini dan kita ekspor ke YouTube Full HD 60 fps juga ya. Kita coba dulu secara software. Jadi kita hanya menguji core-nya doang. Oke, dengan Core i7 yang 8 Gen kita dapat 10 menit 20 detik dia menyelesaikan ini ya. Kemudian untuk Core i7 1065G7 10 Gen itu jadi 7 menit 59 detik. Sementara untuk Core i7 1165G7 itu hanya 6 menit 55 detik. Tapi tentunya kalau kita ngedit langsung, kita tidak akan ketemu pakai software. Jadi kita harus pakai integrated graphics-nya tentunya akan membantu performance-nya. Nah, agak sedikit lucu untuk yang 8 Gen memang kalau kita hidupkan OpenCL-nya itu dia masih di 12 menit 56 detik. Ini memang anomali yang kita temukan ya. Tapi menarik pada saat kita lihat di 10 Gen, di 1065G7 itu adalah 5 menit 56 detik. Sementara itu untuk yang 11 Gen itu selesai dalam 4 menit 21 detik. Ini berarti kencang banget ya. Hanya pakai integrated graphics saja. Nah oke, itu untuk content creation. Bagaimana kalau kita tes gamingnya? Ya kan katanya grafiksnya baru ya. Oke, kita coba aja langsung. Lagi-lagi kita bandingkan 3 generasi itu. Dota 2 dulu kita coba 1080p quality perspective fastest rendering scale 100% dengan Intel UHD Graphics 620 yang ada di 8 Gen. Scene berat itu 30-40 fps sementara scene yang ringan itu mencapai 70 fps. Iris Plus Graphics di 10 Gen itu scene beratnya 60-70 fps dan scene ringan bisa nyampe 120 fps. Masih ingat ini laptop tipis? Ya, ini laptop tipis. Lalu di Iris Xe Graphics yang tersedia di 11 Gen, scene berat itu dijalankan di 70-80 fps sementara scene ringan mencapai 130 fps. Ya, game ini memang tergolong game yang CPU bound ya. Jadi memang perbedaannya antara Iris Xe dengan Iris Plus itu nggak terlampau jauh. Mari kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita coba di CSGO 1080p quality setting di low. Di sini kita pakai scene benchmark yang baru. Untuk yang 8 Gen UHD Graphics 620 itu jalan di 45-65 fps. Sementara untuk yang 10 Gen yang pakai Iris Plus Graphics itu 85-130 fps. Sudah lumayan ini, udah lumayan banget, udah lancar di sini sebetulnya ya. Tapi pakai Iris Xe Graphics kita dapat 125-180 fps. Ini kelihatan banget bahwa performanya tinggi banget di sini. Bahkan bisa konstan di atas 100 fps ya. Ini 1080p loh. Lalu bagaimana dengan game yang satu ini? Ini game yang rame dimainkan akhir-akhir ini, Genshin Impact. Kita pakai revisi 1.1 yang baru, kita jalankan di 1080p. Quality settingnya di lowest, rendering scale di 1.0. Intel UHD Graphics 620 masih bisa jalan di 25-30 fps, yang sebetulnya udah lumayan ya. Iris Plus Graphics jalan di 50-57 fps. Wow, ini luar biasa. Tapi pada saat battle memang masih turun ke 40 fps. Iris Xe Graphics gimana? Mentok.
60 fps. Game ini memang punya limit hanya sampai 60 fps. Bahkan saat battle pun Iris Xe ini tetap di 60 fps. Jadi mulus, lancar, dan kencang. Lalu bagaimana dengan GTA 5? Ya, kita nggak tes pakai 1600x900 atau 720p ya. Kita tes di 1080p aja langsung. Quality setting di normal aja. Intel UHD Graphics 620 jalan di 20 sampai 25 fps. Ya, kalau pakai ini memang harus turun ya resolusinya harusnya ya. Iris Plus grafik di 10 Gen dapat 30 sampai 45 fps. Sudah lumayan oke. Iris Xe Graphics gimana? Di 55 sampai 70 fps. Jadi ini nyaman sekali memang ya. Game yang satu ini open world. Jadi 55 sampai 70 fps itu luar biasa. Kemudian mari kita coba game AAA yang berat, Shadow of the Tomb Raider. Untuk yang ini kita jalan di 720p ya, karena memang ini berat banget gamenya. Quality preset kita di low, temporal anti-aliasingnya juga di off. Kita lihat ya, Intel UHD Graphics 620 10 sampai 15 fps. Memang belum. Iris Plus Graphics bisa di 20 sampai 25 fps. Kemudian untuk Iris Xe Graphics di berapa? 40 sampai 50 fps. Iya, game AAA ini bisa dimainkan dengan lancar saat pakai Intel Iris Xe Graphics. Jadi di sini kita lihat sesuai dengan klaim, kita lihat bahwa peningkatan frame rate-nya nyampe 2 kali lipat dibandingkan pendahulunya. Kita nggak stop sampai situ, kita coba lagi game lain lagi ya. Ada game Witcher 3 1080p, quality preset di low aja. Intel UHD Graphics dapat 10 sampai 15 fps. Iris Plus Graphics dapat 25 sampai 30 fps. Iris Xe Graphics 50 sampai 60 fps. Lagi-lagi kita lihat peningkatan performance yang luar biasa pada kita menggunakan prosesor 11 Gen. Dan kemudian kita juga coba satu game balapan, Grid yang 2019 ya, 1080p, quality preset di low, dynamic resolution dan variable rate shadingnya kita off kan ya, biar sama semuanya ya. Intel UHD Graphics 620 ada di 15 sampai 20 fps, sementara menggunakan 10 Gen yang pakai Iris Plus Graphics 30 sampai 40 fps, tapi kadang-kadang masih bisa drop ke 28 fps saat scene-nya tuh banyak mobilnya. Iris Xe Graphics dalam kondisi variable rate shadingnya di off, kita masih bisa dapat 50 sampai 60 fps dan kadang-kadang drop tapi cuma sampai ke 47 fps pada saat scene-nya banyak mobilnya. Ini tentunya kalau variable rate shadingnya kita nyalakan akan jadi lebih baik lagi. Nah, selain integrated graphics baru yang Xe Graphics tadi, Intel juga baru saja memperkenalkan yang namanya Intel Iris Xe Max Graphics. Ini adalah discrete GPU, jadi ini adalah chip graphics yang terpisah dari prosesor. Ya, jadi dalam sebuah laptop bisa ada dua sistem grafis, Xe Graphics dan Xe Max Graphics. Ada dua-duanya bisa. Ini terdapat di Acer Swift 3X. Nah, pada saat pengujian memang kita baru saja mendapatkan driver terakhir karena emang Xe Max Graphics ini baru banget keluarnya ya. Jadi kita baru nguji satu pengujian aja di Metro Exodus, resolusi 1600x900, quality preset di low. Kita bisa lihat bahwa kalau kita pakai Iris Xe Graphics itu bisa jalan di 30 sampai 40 fps tapi masih bisa drop frame sekitar sampai 25 fps kalau areanya tuh banyak objeknya. Sementara itu untuk Intel Iris Xe Max Graphics itu di 40 sampai 50 fps dan dropnya di kisaran 30 sampai 40 fps di area yang banyak objeknya. Ya, kita sebetulnya masih menunggu sampai drivernya mungkin ada yang lebih baru lagi, yang lebih beres lagi, karena waktu di Xe Graphics juga kami melihat bahwa dari driver pertama yang kami terima ke driver terakhir yang kami terima untuk pengujian kali ini peningkatannya cukup signifikan. Jadi seharusnya Xe Max Graphics ini juga akan semakin baik performanya seiring dengan perbaikan di driver. Nah, seiring dengan hadirnya prosesor Intel generasi ke-11 ini, Intel juga memperkenalkan yang namanya Evo atau Evo, tulisannya EVO gitu ya. Evo ini bisa dikatakan sebagai Project Athena Second Edition. Kalau ada yang pernah tahu Project Athena, nah ini adalah penerusnya ya. Ya, di Project Athena dulu Intel menetapkan sejumlah standar yang banyak sih sebetulnya standarnya gitu ya, yang harus diikuti oleh produsen kalau mau dapat disebut sebagai Project Athena gitu ya. Standar tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan laptop yang kencang, responsif, irit baterai, dan canggih dengan beragam teknologi baru di dalamnya. Evo ini sendiri masih mewariskan standar yang udah ada di Project Athena dengan beberapa peningkatan ya. Seperti misalnya performanya harus tetap kencang dan responsif saat menggunakan baterai kalau dibandingkan dengan tercolok ke listrik. Lalu daya tahan baterainya minimal 9 jam untuk aktivitas atau pekerjaan harian. Lalu ada standar untuk charging. Jadi charging dari kosong selama 30 menit itu dapat memenuhi pemakaian selama 4 jam. Ya, jadi setengah jam
ngecas, kalian bisa pakai selama 4 jam. Itu harus bisa dipenuhi. Lalu dia juga harus bisa wake up atau bangun dari sleep mode kurang dari 1 detik. Jadi sigap ya, begitu dibuka, set, udah hidup gitu. Lalu punya sistem pengamanan biometrik, itu wajib. Bisa fingerprint, bisa face recognition, pokoknya yang biometrik itu harus ada ya. Lalu mendukung modern standby, di mana walaupun dia standby mati, tapi ya konektivitas tetap bisa jalan di situ ya. Lalu punya konektivitas wireless dan wired dengan kecepatan tinggi. Tentunya juga ada standarisasi hardware yang harus dipenuhi oleh laptop agar lolos verifikasi EVO. Beberapa diantaranya adalah menggunakan prosesor Intel Core 11 Gen versi Core i7 atau Core i5 dengan Intel Iris Xe graphics. Berarti harus yang G7 ya. Kemudian pakai SSD NVMe PCIe dengan kapasitas minimum 256GB. RAM dual channel dengan kapasitas minimum 8GB. Dia minimum 8GB tapi harus dual channel ya. Ukuran layar di kisaran 12-15 inci dengan resolusi Full HD, touchscreen mungkin opsional. Kemudian bingkainya harus tipis di situ. Tebal bodi itu maksimal 1,5 cm. Pendingin itu bisa aktif atau pasif. Lalu dia harus punya Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 ya. Wi-Fi 6, nggak boleh Wi-Fi 5. Ada Bluetooth versi 5 juga. Thunderbolt 4. Nah, ini yang baru. Dulu Thunderbolt 3, sekarang harus punya Thunderbolt 4. Ini Thunderbolt 4 emang ada perbaikan dari yang sebelumnya. Dia udah support USB 4, PCIe 4.0, dan hostnya ini, si laptopnya ini, harus sanggup ngedrive minimum 2 kali 4K monitor. Ya, bukan cuma 1 4K monitor, harus bisa 2. Jadi, ya pastinya kalau ada yang pakai EVO, dia bisa disambungkan ke 2 eksternal 4K monitor. Kemudian dia harus punya digital microphone dengan jumlah lebih dari 2. Luar biasa. Dan ada juga standar untuk speaker. Sound pressure levelnya harus di atas 78 dB di jarak 50 cm dengan frekuensi bass yang bisa di bawah 353 Hz. Berarti audionya harus bagus ya. User facing kamera ya, kameranya itu minimum 720p 30 fps, nggak boleh pakai 480 ya. Lalu ada dukungan ke voice assistant dengan wake on voice yang bisa efektif sampai dengan 4 meter. Jadi banyak banget ya fitur yang diharuskan ada kalau mau pakai EVO. Kebetulan dua laptop depan saya ini, yang hadir depan saya ini dua-duanya udah EVO. Satu dari Lenovo yang Yoga 9i dan ini adalah ZenBook dari Asus. Nah, laptop yang sudah lulus standar EVO ini nantinya akan pakai badge di bodinya laptopnya ya. Jadi ada badge EVO-nya di situ agar mudah dikenali oleh calon pembeli. Jadi, laptop tipis dengan prosesor generasi ke-11 ini datang dengan peningkatan yang ditunggu-tunggu terutama di sisi grafis ya. Ini membuat prosesor dengan kode G7 yang pakai Iris Xe graphics itu jadi memiliki performance yang tertinggi untuk sistem grafis terintegrasi ke prosesor dan bisa menjalankan beragam game, bahkan meningkatkan performa compute-nya untuk rendering video. Tadi udah kita bahas ya. Cukup menarik melihat bahwa di generasi ke-11 ini bahkan kita lihat bahkan Core i5 pun menerima sistem grafis Xe graphics atau G7. Kalau sebelumnya kan enggak, cuma G4 doang. Nah, sementara itu sisi prosesor pun sudah kian meningkat performanya. Lebih baik bahkan dari pendahulunya secara cukup signifikan, bahkan tanpa peningkatan jumlah core ya. Dan yang sangat penting adalah hadirnya platform EVO di mana laptop berlogo EVO itu dipastikan akan memberikan performa, daya tahan baterai dan fitur yang standarnya tinggi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya hasil uji awal terhadap teknologi terbaru seputar prosesor Intel Core generasi ke-11 untuk laptop tipis. Spesifik untuk laptop tipis yang prosesornya dikenal dengan nama Tiger Lake ini dulu ya. Nah, semoga pemaparan kali ini bisa membantu kalian dalam memahami prosesor tersebut dan juga standar EVO yang harusnya nanti akan banyak hadir di laptop-laptop terbaru di akhir 2020 dan awal 2021. Saya Deddy Irfan, jaga Review TV.